Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Bu Tati? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Tati dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nah, di sini Bu Tati akan memaparkan tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Mari kita lihat terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, di sini ada tayangan gambar pertumbuhan kecambah, ya. Oke. Selanjutnya Bu Tati akan paparkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita sebelum Bu Tati menyampaikan pembelajaran atau materi tentang teks laporan percobaan. Oke, nah ini dia. Kompetensi dasar untuk materi laporan teks laporan percobaan, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Namun kali ini nanti akan berkolaborasi dengan IPA, kalian tidak hanya mengidentifikasi saja, namun juga kalian melakukan praktik. Tujuan pembelajaran membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Ketiga, mengetahui struktur laporan percobaan. Dan yang keempat, mengidentifikasi ciri kebahasaan laporan percobaan. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah sekarang satu pertanyaan. Apa itu laporan percobaan? Nah, kalian akan mengetahuinya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi nanti ketika kalian melakukan laporan percobaan di pelajaran IPA, maka di situ ada tujuan. Tujuan kalian membuat percobaan apa? Kemudian prosesnya bagaimana dan hasilnya apa. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan atau karya ilmiah atau praktikum, laporan praktikum. Ya, seperti yang kalian lakukan nanti di pelajaran IPA. Sudah jelas anak-anak? Baik, Bu Tati lanjutkan. Oke, nah tujuan laporan percobaan. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah tujuan teks laporan hasil percobaan memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat, yang telah dilakukan, itu dilaporkan. Nah, teks hasil laporan bersifat umum, sesuai dengan fakta yang kalian lakukan dan kalian amati. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum nanti ke materi berikutnya, Bu Tati akan menayangkan video contoh percobaan. Ya, mari kita simak bersama.
Oke, sudah semakin jelas kan, Nak? Nah, itulah contoh nanti yang akan kalian lakukan di pelajaran IPA terkait dengan pertumbuhan tanaman. Oke, Bu Tati lanjutkan ya. Nah, ciri teks laporan hasil percobaan. Ya, tentunya melaporkan hasil percobaan yang pertama ya. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Lalu, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan seperti tadi ya. Kemudian memaparkan alat dan bahan atau bahan dan alat, memaparkan prosedur atau urutan percobaan, kemudian mencatat hasil percobaan melalui laporan, dan di akhir yaitu simpulan. Semoga lebih jelas lagi ya, Nak. Kita lanjutkan. Nah, strukturnya. Yang pertama adalah judul. Jadi struktur itu adalah sistematika atau urutan pembuatan laporan teks percobaan ya. Kemudian tujuan yang mau disampaikan apa? Tentang pertumbuhan atau tentang adanya protein dalam satu makanan atau apapun. Kemudian bahan dan alat ya, seperti yang tadi kalian lihat di video. Kemudian langkah-langkah kegiatannya apa saja urutannya ketika proses penanaman tadi ya. Nah, selanjutnya hasilnya bagaimana? Oh, ternyata mulai tumbuh kecambah di hari kesekian. Oh, mulai tumbuh daun di hari kesekian. Itu ditulis secara detail. Kemudian simpulan. Jadi simpulannya apa? Gitu ya. Mudah-mudahan tambah jelas lagi. Nah, setelah struktur, maka teks laporan percobaan juga memiliki karakteristik atau ciri kebahasaan. Baik, kita lihat ciri kebahasaan teks laporan. Yang pertama adalah sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim yaitu persamaan kata. Ya, persamaan kata. Misalkan kita mau pakai kata besar, agung, akbar. Nah, tumbuhan semakin besar atau tumbuhan semakin akbar. Nah, itu ada sinonimnya. Maka yang pas yang mana yang dipakai untuk tumbuhan. Kemudian antonim itu lawan kata. Ya, misalkan besar lawan katanya kecil, tinggi lawan katanya rendah, dan sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan teks laporan menggunakan kata bilangan karena ada urutannya. Maka ada kata satu, dua, atau pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, yang ketiga menggunakan kata hubung. Ya, setiap laporan atau setiap kalimat pastinya menggunakan kata hubung. Bisa dan, bisa atau, bisa kemudian, lalu ya, untuk menjelaskan kronologi urutan waktu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan kata perintah. Karena di situ ada prosedur, maka ada kata perintah. Misalkan, siapkan bahan yaitu kacang hijau, kapas, air, gelas, dan sebagainya. Nah, disitulah demikian tadi ciri kebahasaan teks laporan. Baik, ternyata paparan Bu Tati terkait dengan teks laporan percobaan telah selesai Bu Tati sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham. Jika kalian masih belum paham, bisa menanyakan kepada Bu Tati via WA. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bisa memahami materi tersebut dan tetap semangat belajar. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.